Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis kecil bernama Liana. Ia adalah anak tunggal dari keluarga sederhana dan sering merasa kesepian karena orang tuanya sibuk bekerja. Suatu hari, saat sedang bermain di loteng rumahnya, Liana menemukan sebuah kotak kayu tua yang berdebu. Dengan penasaran, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah boneka tua bergaun putih lusuh dengan rambut hitam panjang yang agak kusut. Matanya yang terbuat dari kaca tampak seolah menatap lurus ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Di leher boneka itu tergantung sebuah liontin kecil berukiran nama, Clara. Liana sangat senang menemukan boneka itu dan segera membawanya ke kamarnya. Malam itu, ia tidur dengan boneka Clara di pelukannya, merasa lebih nyaman daripada biasanya. Namun, sejak malam itu, kejadian aneh mulai terjadi. Bisikan di malam hari. Pada tengah malam, Liana terbangun karena mendengar suara bisikan pelan di telinganya. Suara itu terdengar samar, seolah berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ia menoleh ke sekeliling, namun hanya ada kegelapan dan keheningan. Ia mengabaikannya dan kembali tidur. Namun, malam berikutnya, ia kembali terbangun, kali ini karena suara langkah kecil yang berdecit di lantai kayunya. Seperti ada seseorang yang berjalan di sekitar tempat tidurnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia dengan perlahan menoleh ke sisi tempat tidur. Boneka Clara, yang seharusnya ia tinggalkan di meja, kini berada di sampingnya, berbaring menghadapnya dengan mata kaca yang menatap kosong. Liana menjerit dan berlari ke kamar orang tuanya, tapi mereka hanya menganggapnya mimpi buruk. Dengan enggan, ia kembali ke kamarnya, tetapi kali ini ia meletakkan Clara di lemari dan menguncinya. Boneka yang tak mau pergi. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ketika Liana bangun tidur, ia menemukan Clara kembali berada di tempat tidurnya. Lemari tempat ia menyimpan boneka itu masih terkunci rapat. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia mencoba membuang Clara ke tempat sampah di luar rumah, namun saat kembali ke kamarnya, boneka itu sudah duduk di atas kursinya dengan kepala sedikit miring, seolah sedang menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Ketika ia menceritakan hal ini kepada ibunya, sang ibu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin itu hanya imajinasimu, sayang." Namun, sorot mata ibunya tampak aneh, seakan menyembunyikan sesuatu. Rahasia lama yang terkubur. Liana mulai mencari tahu tentang boneka itu. Ia kembali ke loteng dan menemukan sebuah buku tua berisi catatan tangan. Tulisan itu bercerita tentang seorang gadis bernama Clara yang dulu tinggal di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Ia adalah anak kecil yang kesepian dan hanya memiliki boneka itu sebagai teman. Namun, suatu hari, Clara ditemukan tewas di dalam kamar tidurnya dengan ekspresi wajah ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Liana merasa ngeri. Apakah arwah Clara masih ada di dalam boneka itu? Malam itu, ketakutannya terbukti benar. Ia terbangun lagi, kali ini karena suara tawa kecil yang menggema di kamarnya. Tubuhnya membeku saat melihat boneka Clara berdiri di sudut ruangan, menghadap ke arahnya. Kedua mata kacanya kini terlihat lebih hidup, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Perlahan, mulut boneka itu mulai bergerak. "Temani aku." Liana menjerit ketakutan. Orang tuanya berlari masuk, tetapi saat mereka menyalakan lampu, boneka itu sudah kembali diam di tempatnya, seakan tidak pernah bergerak. Akhir yang mengerikan, ketakutan semakin menjadi-jadi. Liana mencoba membakar boneka itu, namun api yang menyentuhnya langsung padam, seolah sesuatu melindunginya. Setiap malam, suara bisikan semakin sering terdengar, dan boneka itu selalu berpindah tempat. Hingga suatu malam, jeritan Liana menggema di seluruh rumah. Saat orang tuanya bergegas ke kamarnya, mereka menemukannya terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka lebar, tetapi kosong. Wajahnya pucat, dan bibirnya membiru, seolah nyawanya telah diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di sudut ruangan, boneka Clara kini duduk dengan senyuman tipis di wajahnya. Namun ada yang berbeda, mata kaca boneka itu kini tampak lebih nyata, seolah-olah ada seseorang yang hidup di dalamnya. Dan sejak saat itu, setiap malam, terdengar suara tawa kecil di dalam rumah itu, seolah-olah Clara telah menemukan teman baru untuk menemaninya selamanya.